Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar cara merajut tepi topi kupluk ahmar part C varian 1. Ini adalah sambungan dari video part B sebelumnya yang membentuk motif bead stitchnya ya. Oke, ditonton sampai habis ya teman-teman supaya nanti paham. Nah, ini saya udah bikin 3 tingkatan bead stitch. Terus di bagian akhir saya juga buat 3 baris thread loop HDC. Boleh ditambah lagi jika memang masih kurang ya. Kita akan membuat bagian part C nya. Nah, ini nih lihat ada bekas-bekas slip stitchnya itu miring. Itu nanti usahakan untuk dijadikan di bagian bawah topi atau belakang topi aja ya. Nah, untuk part C varian 1 ini kita cukup 3 CH, lalu kita akan buat FPDC, front post double crochet, atau DC yang dikait dari depan ya, dari sisi depan seperti ini. Cara mengaitnya, jadi stitch yang tempat mengait itu terdorong ke depan. Nah, ini FPDC. Kemudian stitch selanjutnya kita tarik stitch tempat mengait itu ke belakang atau BPDC, back post double crochet. Jadi DC yang dikait ke belakang. Nah, ini bergantian lagi kita buat 1 DC yang dikait di depan. Terus seperti itu teman-teman ya cara pembuatannya. Jadi bergantian setiap stitch itu diisi dengan 1 FPDC dan 1 BPDC. Oke, silakan diperhatikan lagi caranya. Untuk FPDC dan BPDC yang berselang-seling seperti ini bagus untuk dibuat tepian topi, tepian kupluk. Bisa juga untuk tepian bawah sweater atau bagian tangan sweater ya. Jadi ini multifungsi. Nah, ini adalah cara diagramnya yang tadi ya. Silakan diperhatikan kalau kurang jelas, atau putar lagi di bagian rekaman yang slow motionnya tadi. Untuk baris berikutnya nanti sama ya. Sama, kita buatnya begini juga, 3 CH lalu 1 FPDC, 1 BPDC bergantian. Buat hingga 4 atau 5 baris atau sesuai dengan keinginan. Nah, jika dengan cara mengait seperti ini dirasa sulit, teman-teman boleh memvariasikannya hanya dengan DC biasa ya. Bisa juga dengan stitch-stitch lain yang dianggap lebih mudah seperti SC, HDC gitu ya, atau SC spike boleh. Tapi kelebihan dari stitch yang dibikin dari FPDC dan BPDC ini biasanya dia apa ya, kayak ribber, terus kayak rib untuk jaket, terus agak ngaret gitu ya. Jadi enak untuk diaplikasikan ke bagian-bagian tepi sweater atau kupluk ya. Jadi kesannya dia lebih mengecil, tetapi pas dipakai itu justru lebih leluasa dan lebih nyaman gitu dipakainya ya. Oke, ini kebetulan benangnya habis. Kita slip stitchnya itu di chain ketiga awal aja. Kalau misalkan susah mencari chain ketiga awalnya, teman-teman boleh kok slip stitchnya di atas DC yang pertama. Tapi ya itu nanti tempat slip stitchnya miring, seperti yang sebelum-sebelumnya tuh miring kan. Nah, ini kalau tingkatan selanjutnya posisi FPDC dan BPDC-nya itu tetap ikutin aja seperti yang di bawahnya, sehingga nanti bagus dia vertikalnya sama gitu ya. Kalau mau coba variasi lain, mau diselang-seling boleh aja. Itu tergantung ke kreativitas masing-masing perajin lagi. Oke. Jangan lupa di subscribe channelnya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kamu komentar di kolom komentar. Atau kalau kamu suka videonya, silahkan di like ya. Oke, ini jadinya kalau sudah selesai 4 atau 5 barisnya ya. Nah, ini kalau kita sama mengikuti FPDC dan BPDC di round satunya tadi, jadinya kayak gini, vertikalnya bagus gitu ya, kelihatan garis-garis keluar masuknya. Oke, kita akan masuk ke video untuk pembuatan pom-pom. Ini
cara ala saya ya. Kalau kalian tidak berkenan dengan menggulungnya di tangan, kalian bisa menggunakan kardus atau buku kecil ya, anything yang kira-kira sesuai dengan ukuran pom-pom yang kalian inginkan. Kalau sudah digulung dan rasanya tebal, kalian ikat bagian tengahnya dengan kokoh ya. Kemudian bagian sisi kiri dan kanannya silakan dipotong. Kalau sudah semuanya dipotong, pastikan bagian dalamnya juga terpotong teman-teman ya. Oke. Nah, ini kadang-kadang kelewat, jadi ini yang bagian dalamnya tidak terpotong. Dipotong semuanya. Kalau sudah semuanya nanti dipotong, baru kita rapikan lagi supaya bentuk pom-pomnya cantik ya. Kalau teman-teman pakai pom-pom maker itu lebih gampang dan lebih cantik memang jadinya. Kalau ini yang manual saja ala saya ya. Nah, itu tali pengikatnya tadi kan kita pakainya yang panjang ya, karena nanti berkaitan mau diikat. Kita kumpulkan di sela-sela tangan kita, sela-sela jari seperti itu, lalu kita gunting rapikan. Nah, kalau sudah selesai baru kita ikat di bagian atas kupluknya. Bantu pakai hakpen ya. Tarik benang yang tadinya untuk mengikat pom-pom ke dalam kupluk, lalu nanti kita ikat. Kalau mau lebih kokoh lagi, mengikat pom-pomnya tadi memakai 2 helai benang teman-teman ya, biar ujung dari ikatannya ada 4, sehingga kita bisa mengikatnya lebih kokoh di atas kupluknya. Semisalkan dirasa memang kurang kokoh, dari pom-pomnya itu bisa kita ambil kok ya, beberapa 2 helai gitu untuk membantu mengikat, atau 3 helai. Nah, misalkan menurut teman-teman pom-pomnya masih terlalu goyang, nggak mantap, boleh dibantu dengan lem tembak ya, it's okay. Gunakan saja apa yang kira-kira menurut teman-teman lebih bagus dibandingkan dengan yang ini, jika memang itu ada ya. Jadi tidak perlu khawatir harus ikut banget sama video ini, tidak, opsional saja. Nah, kalau sudah selesai jadinya seperti ini ya, lumayan ya. Keriting. Oke, nah ini jadinya kalau sudah dipakai. Oke, ini juga bagus untuk dewasa ya. Lanjut ke varian 2 untuk part C nya teman-teman ya.